Selamat malam teman cerita misteri. Kita berjumpa lagi di episode kali ini. Kami kedatangan bintang tamu atau narasumber yang akan berbagi cerita atau pengalaman misterinya selama dia berada di sebuah kontrakan. Mungkin tanpa berlama-lama kita sambut Mas Kai. Selamat datang. Selamat datang, Kai. Halo. Iya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama kita dengarkan ceritanya. Halo guys, perkenalkan gue Kai. Panggil aja Kai. Gue 6 bersaudara sekarang. 6 bersaudara. Dan gue pernah kejadian cerita yang menurut gue saat itu sampai apa ya? Kalau diceritain lagi tuh kayak, aduh, rasanya tuh kayak masih berasa lah merinding itu masih ada lah gitu. Walaupun saat itu gue masih kecil banget, usia 3-4 tahun, 3 mau ke 4 tahun lah saat itu perkiraan. Jadi awalnya itu nyokap gue saat itu sedang kondisinya hamil. Hamil adik gue lah adik gue yang ketiga lah. Dan saat itu tuh posisinya kontrakan yang ditempatin itu udah mau habis tempo dan bokap sama nyokap memutuskan untuk pindah ke cari kontrakan baru lah. Setelah itu singkat ceritanya langsung lah tuh nyokap sama bokap tuh cari kontrakan ke Bogor yang dekat ke kota lah saat itu tuh. Dekat ke kota, akhirnya mereka cari dapatlah rumah di daerah Cibogel Ciapus itu perbatasan Bogor kota deket lapangan Sakura yang saat ini itu sudah dibikin Indomaret karena katanya sih udah banyak laporan warga tentang rumah itu. Udah banyak laporan cerita apalah mistis apalah gitu. Dan lucunya anjir gue pernah ngisi nih rumah nih gitu. Dulu tuh emang serem banget ini rumah pas udah sadarnya itu pas udah usia SMP lah. Kita kan pindah ke atas lagi setelah dari situ tuh pas lewat lagi, wah anjir seserem ini ternyata yang pernah gue tinggalin rumahnya kan. Oke, balik lagi ke cerita yang tadi. Setelah nyokap gue mencari kontrakan, akhirnya ketemulah rumah itu. Dan rumah itu tuh ternyata katanya sih udah ditinggalin lama sama keluarganya. Dan ya kayak rumah orang kaya gitu sih, yang bukan kontrakan, jadi rumah besar 3 tingkat. Itu kamar itu banyak, entah berapa bersaudara itu di dalamnya tuh. Kamar itu bener-bener banyak dan nggak kecil, kamar itu bener-bener besar. Kamar itu besar, kamar mandi di dalam. Bokap lah saat itu memutuskan untuk oke lah pindah ke sini. Tapi nyokap sempat ngeluh, katanya kayaknya tempatnya itu kayak serem gitu. Nyokap ngerasa kayak nggak nyaman karena kan kondisinya lagi hamil juga kan. Mungkin dia khawatir, banyak yang dikhawatirin lah sama dia, nggak nyaman. Tapi karena mungkin udah mau jatuh tempo nih kontrakan yang lama, ya bokap memutuskan untuk ya udah kita coba dulu deh di sini gitu, entah berapa lamanya kita coba dulu di sini. Tapi nyokap tuh tetap ngeluh, ya udahlah mungkin bokap nggak mau ribet atau gimana cari-cari lagi kontrakan. Yaudah akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke situ. Nyokap tuh semakin khawatir karena tiap malamnya itu udah mulai kayak energi, dia merasa kayak mungkin saat itu tuh energi yang dia takutin tuh kayak semakin kuat gitu loh, kayak semakin kayak bikin dia tuh nggak nyaman tinggal di situ tuh. Dan itu tuh dia tuh udah hamil yang bener-bener udah kayak 8 bulan apa 9 bulan udah mau besar ya. Udah hamil besar, udah mau lahiran. Semakin khawatir gitu. Nyokap tinggal di situ udah ngeluh terus, bokap segala macam. Ditambah kan bokap itu nggak pulang tiap hari kan. Dia tuh per project itu dia kayak pulang 2 minggu sekali, seminggu sekali
baru pulang nyokap. Terus udah gitu kan kita masih kecil saat itu. Saat itu anak-anaknya masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil. Dan cuma gua, kakak gue yang cewek, nah sama kakak gue yang cewek, sama ini adik gue yang mau lahiran lah. Iya. Singkat ceritanya bokap akhirnya udah berangkat, akhirnya ditinggal lah nyokap mulai proyeknya. Terus gue inget banget saat itu tuh malam hari. Gue saat itu nggak tahu ya, saat kecil tuh gue nggak tahu setan itu apa. Gue nggak tahu tentang apa itu setan, hantu itu gue bener-bener nggak tahu, wujudnya pun gue nggak tahu saat itu seperti apa, nggak ada lah gue tahu tentang kayak gitu kan, karena masih kecil kan. Singkat cerita nyokap ngajakin gue ke warung, mungkin dia takut sendiri, dia ngajak gue, ngajak gue digandeng lah ke warung, kita beli beras, beli apalah dia untuk masak lah, kalau masalah itu dia ya buat masak. Pas kita mau balik lagi ke kontrakan yang baru, dan nah jadi kontrakannya gue gini, ini rumah lah besar, di depannya itu ada pintu banyak kayak kaca-kaca gitu, jadi harus dibuka dulu kan, dibuka dulu tuh yang lipet-lipet gitulah, baru masuk itu ada lorong gitu, baru isinya tuh kamar. Nah pas udah mau masuk ke situ, pas baru gue buka gini tuh, jadi benerin gue. Gue melihat kaki, kata nyokap gue saat itu. Mama, itu kaki siapa? Kata dia. Ah, siapa? Emang ada orang? Mama nggak lihat ada orang. Iya, itu kaki, tapi kaki doang, nggak ada, cuma setengah badan gitu. Bener-bener kayak nggak ada wujudnya, cuma kaki doang. Terus nyokap gue kayak, ya mungkin bingung kali, karena dia nggak melihat apa-apa kan. Udah, nyokap gue tuh buru-buru narik gue ke dalam. Ya udah, terus setelah itu baru nyokap, ya mungkin yang saat itu dia lakukan, ya berdoa. Dia ngajak kita berdoa bareng. Gue juga belum paham berdoanya saat itu karena apa. Ya udah nyokap berdoa, dan gue nggak dijelasin itu siapa kan, karena ya gue ngeliat kayak kaki doang, nggak ada apa-apa gitu, cuma kaki setengah badan doang. Udah berdoa nyokap. Terus juga saat itu kan belum ada WA segala macam, khawatir. Terus nyokap gue manggil teman-temannya lah untuk temenin dia di sana gitu. Temen dia lah, ada satu siapa, tante Sudar atau siapa temen, gue lupa siapa temen nyokap gue, yang pasti ada temennya lah saat itu, cewek yang nemenin. Ya sebaya lah sama nyokap gue, seumuran sama nyokap gue, nemenin di situ untuk yang nemenin nyokap gue selama bokap gue di proyeknya itulah. Udah setelah itu semakin berlalu, nyokap gue kayak semakin khawatir. Terus udah ditambah, udah mau lahiran nih, udah kayak waktunya mau lahiran. Karena nyokap gue tuh kayak semakin lama tuh kayak ada yang mulai kayak ada bisikan-bisikan gitu. Saat itu nyokap gue cerita kayak ada bisikan gitu untuk jangan lahirin anak itu, kata dia. Jangan lahirin gini. Ya, dan itu tuh kayak jelas banget, kata nyokap gue tuh setiap malam itu dijelasin sampai dia susah tidur. Semakin, ya mungkin karena dia susah tidur juga, semakin kepikiran jadilah itu kepikiran, ditambah bokap gue belum pulang, ditinggal, anak-anak masih kecil. Semakin kuat, sampai bisikan yang paling parah itu nyokap gua saat itu disuruh ke dapur ambil pisau. Dan yang anehnya, nyokap gue itu bener-bener nurut sama bisikan itu, ikutin aja. Iya, dia bener-bener kayak misalkan dia suruh ke dapur, belok ke kanan, terus ke dapur, dan yang sampai hafal gitu tempat di mana kayak sendok apa segala macam diarahin ke pisau. Suruh pisau, terus udah diarahin, disuruh belek. Apanya? Ininya, janinnya, perutnya. Disuruh belek kan. Itu ngeri banget sih sumpah. Disuruh belek, terus bener-bener sendiri itu tengah malam nyokap gua ke dapur, dan untungnya kalau nggak salah tante Sudar siapa ya? Ya nanti inilah bip tante siapalah ngeliat nyokap gua diem di situ sendirian. Sampai megang pisau. Untungnya saat itu ada temennya, udahlah dipanggil, akhirnya ditarik, nyokap gue bengong, diem segala macem. Kita suruh berdoa lah saat itu, sama tante saudara kita berdoa bareng-bareng. Gue inget banget berdoa, semakin pas kita lagi berdoa itu tuh gue bener-bener mendengar itu suaranya tuh, yang awalnya tuh kecil banget suaranya tuh kayak orang ketawa, terus lama-lama kok kayak deket suara itu, lama-lama tuh kayak makin deket, dan yang gilanya tuh yang gongnya itu bener-bener itu ada yang ini kayak ngetokin gitu di pintu yang kita berdoa.
Dan itu kayak wah anjir, aduh serem banget sih kalau ngetokin terus kayak ketawa terus kayak muterin pas selama kita berdua tuh dia kayak balik-balik gitu. Balik kayak ketawa. Kok kayak jauh deket Iya, gitu. balik-balik gitu. Bener-bener terasa dia kayak lagi di depan gitu dan yang anehnya itu kan kontrakan yang isi tuh nggak cuma kita doang ya dan ada rumah-rumah sebelah tapi emang nggak terlalu rame kontrakan itu. Gua lupa ada berapa kamar sekitar berapa mungkin 5 kamar dan itu pun malamnya tuh yang belum terlalu malam sekitar jam berapa jam 11-an tapi suasananya tuh kayak hening banget kayak bener-bener hening gitu entah kenapa tuh hening terus kayak ya seharusnya dengan banyak tetangga nyokap gua nggak setakut itulah ya tapi suara itu tuh kayak bener-bener di depan kamar kita itu kayak terus hadir kayak ganggu terus kayak, aja ganggu pokoknya jalan sampai kayak suaranya tiba di sini nih di depan pintu terus tiba-tiba di samping kita udah tuh pindah ya udah kita semakin kuat berdoa lama itu berdoa sekitar berapa lama mungkin sejam kali ya sejam terus lama-lama akhirnya suaranya udah hilang terus akhirnya bokap gue disamperin lah sama temennya nyokap gue suruh udah lu balik ke rumah temenin istri lo gitu temenin istri lo ini udah pikirannya udah mulai ini nih khawatir udah parah gitu yaudah akhirnya bokap gue balik nggak lama di situ nyokap gue udah udah mau lahiran dan lahirannya itu pun itu sampai ditemenin menjelang mau lahiran tuh misalkan besok dia lahiran nih malam sebelum dia lahiran tuh bener-bener ditemenin kayak perkumpulan gereja gitulah doain nyokap gua biar sampai lahiran nggak ada gangguan apapun gitu ya di bener-bener dijaga segala macem dan itu tuh yang serem itu pas saat berdoa sih yang berdoa itu gua ngerasa saat itu pas gua kecil tuh kayak ada energi apalah gitu pas teman-teman nyokap gua sama bokap gua berdua itu kayak gua kayak berasa bukan di rumah itu gitu. Jadi tuh bener-bener berdoa, bener-bener doain jagalah rumah ini segala macem gini. Ya semoga lancar perkawinan nyokap gua segala macem. Dan dari situ udah besoknya nyokap gua lahiran. Dan syukurnya ya lahirannya sih lancar segala macam. Tapi nyokap setelah lahirannya itu kayak si sosok ini tuh kayak masih ngikutin nyokap gua. Jadi kayak pas saat adik gua kecil nyokap gua jagain tuh suruh di inilah, suruh dibunuh lah, suruh diapain lah, suruh kayak di misalkan kayak contohnya nyokap gua lagi mandiin dia terus kayak bisikannya itu suruh tenggelamin lah segala macam itu sih. Aduh. Kayak disuruh nyelakain gitu ya? Iya, suruh nyelakain lah, entah kenapa itu. Saat itu kondisinya emang nggak oke lah nyokap gua. Udah singkat cerita tuh, akhirnya kita memutuskan untuk pindah. Iya, pindah rumah karena mungkin bokap gua udah khawatir. Terus udah kayak mungkin kalau kita pindah tuh nyokap gua nggak sekhawatir itu. Nyokap gua nggak sekhawatir itu. Oke, akhirnya kita carilah bokap cari kontrakan baru yang sebenarnya kontrakan itu tuh yang baru itu nggak jauh dari situ sih sebenarnya tapi ternyata kontrakan yang baru itu tuh deket sama kalau di Capus tuh ada namanya daerah Haminte itu tuh kayak hutan kecil gitu kayak hutan Pui lah kalau di Capus tuh hutan Pui itu dan itu tuh banyak pohon-pohon lama lah besar-besar berarti pohon besar-besar itu Haminte tuh dan katanya warga situ tuh ya banyak kejadian aneh-aneh segala macam dan di situ katanya ada dukun atau apa gitu dukun di tengah hutan itu ada dukun gitu itu bener-bener hutan yang pohonnya tuh ya gede-gede lah gede-gede akhirnya pindahlah ke situ tuh bokap dan itu jaraknya dari Cibogel ke Haminte tuh nggak terlalu jauh sebenarnya sekitar ya 3 kilo 2 kilo lah kita pindah ke situ nyokap sih awalnya nggak ada masalah apa-apa nggak ada kayak mulai cerita aneh-aneh segala macem kita juga beraktivitas seperti biasa bangun berdoa ke sekolah segala macem
Nah mungkin nyokap gue masih khawatir atau gimana, karena kan bokap pulang pergi tuh, bukan pulang pergi, maksudnya kalau dia ada proyek tuh bisa pulangnya 2 minggu sekali, seminggu sekali. Dan udah tuh udah beraktivitas seperti biasa, gue juga sekolah juga udah nggak ada kejadian aneh-aneh. Dan pas saat sekitar sebulan setelah 2 bulan lah, sebulan ke 2 bulan itu, pas gue itu kan tidur dipisah, gue tidur di bawah. Jadi kontrakannya itu tingkat 2 tingkat gitu, rumah. Gue tidur di bawah, ini kamar gue, di sini ada dapur, terus di atas itu kamar bokap sama nyokap gue. Nah gue itu saat itu tidur gue sama kakak gue. Nah nyokap gue itu sama adik gue yang kecil, sama bayinya lah. Gue tidur di bawah, malam itu tuh tiba-tiba nyokap turun ke bawah. Turun kayak ngumpulin kita lah anak-anak. Suruh berdoa lagi malam itu tuh. Karena nyokap gue mulai kayak ada yang sosoknya itu kayak masih ini aja, kayak masih ngikut ternyata, masih ngikut. Dan kita, gue ingat banget saat itu tuh gue berdoa bareng sama nyokap gue, kita dikumpulin, dan itu tuh gue mendengar suara itu lagi. Jadi ini kontrakan baru nih, di sini sorry ya pakai rokok, ini rumah. Di sini tuh tembok gitu, yang temboknya itu di sini tuh udah tanamin tuh lah tembok. Ini rumah, di sini juga ada rumah, tapi rumahnya itu kayak datarannya lebih tinggi gitu loh, kayak datarannya lebih tinggi, dan dia banyak pohon-pohon gitu. Nah di rumahnya ini pagar, di sini tuh ada pohon kelapa. Nah pohon kelapanya itu kalau dulu di daerah kita itu kan sore itu masih banyak kayak kelelawar, berkeliaran lah, masih banyak. Dulu tuh masih banyak, sampai kayak ada yang hinggap di kelapa itu. Dan di pohon kelapa ini tuh banyak banget kelelawar yang tidur di situ, yang gantung di situ. Entah kenapa warga udah coba usirin berkali-kali, itu kelelawar tuh jumlahnya sekitar ada 5 selalu tidur di situ tuh kalau malam sampai pagi tuh tapi warga mungkin karena nggak mau aneh-aneh kali ya, jadi nggak ada yang berani usik itu kelelawar lah di situ. Dan pas saat kita berdoa itu tuh ya mungkin saat itu gue ngiranya itu suara kayak kelelawar lah di situ, suara kelelawar. Terus lama-lama kayak berubah, kok kayak bukan kelelawar. Terus kita tuh bener-bener menyaksikan suaranya ini tuh, karena tuh gongnya tuh dia bener-bener ketawa kenceng di pohon itu, di pohon kelapa itu. Gue inget banget ya, karena ini kan di atas kan, nah kita berdoa di sini, dan itu kayak sampingan gitu loh sama pohon kelapanya gitu. Oh, pohon kelapanya jadi sejajar sama tempat kamu berdoa? Iya, ini kan rumah nih, ini kan di lantai 2. Nah kita berdoa tuh di sini, dan kelapanya tuh, pohon kelapa itu kayak karena tingkat, jadi di atasnya. Di atas itu kayak di samping gitu loh, kayak berasa banget itu. Suara apa itu biasanya? Itu kayak cewek ketawa gitulah. Cewek ketawa, suaranya. Cewek ketawa, tapi gue nggak pernah melihat itu sosoknya, tapi yang paling jelas itu cewek ketawa. Akhirnya terus nyokap berdoa, kita berdoa, kayak ngerangkul anak-anaknya, kita berdoa. Suara itu kayak makin keras gitu loh di situ. Dan masa sih warga yang lain gitu nggak mendengar gitu atau gimana gitu. Udah akhirnya semakin ngeras, nyokap semakin kuat berdoa. Ya puji Tuhannya saat itu ya mungkin nyokap gue kuat kali ya. Akhirnya hilang suara itu, tiba-tiba hilang, udah hilang segala macem, udah hilang lah suaranya, udah bener-bener hening, hilang. Kita diturunin lagi, kita disuruh tidur lagi sama nyokap gue. Tapi saat itu gue takut, gue inget banget, tidur bareng lah. Iyalah, abis denger kayak gitu. Tidur bareng lah di atas, mungkin karena ada banyak bayi kan. Ada bayi. Terus akhirnya nyokap gue tetap gue tidur di bawah. Tapi nyokap gue ngomongin kita dulu lah tidur di bawah. Udah. Gak lama pas mau nindurin gua tuh, kucing tuh tiba-tiba berantem. Sampai kayak berantem itu parah banget, sampai kayak nabrak-nabrak ini gitu loh, kayak nabrak-nabrak, entahlah dia nabrak. Rusuh gitu. Gitu. Segala macam. Ya udah, akhirnya ya ini lagi lah, setelah kejadian itu manggil lagi kayak orang gereja untuk didoain. Terus semakin akhirnya bokap juga memutuskan untuk kayak yaudah dia libur dulu selama sebulan. Di saat itu dia libur, dia nemenin anak-anaknya udah tinggal di situ. Ya udah, akhirnya udah nggak ada lagi
kejadian itu saat itu. Ya, tapi gue saat itu tuh kejadian itu gue inget banget yang bikin apa? Kalau diceritain itu masih ada merindingnya lah. Tapi ya setelah kejadian itu ya puji Tuhannya udah clear, nggak ada kejadian apa-apa lagi. Entah itu nyokap berdoa atau gimana, ya udahlah gitu, nggak ada. Oke. Nah, cuman tadi yang masih bikin penasaran ya. Pertama masalah bisikan. Kan mungkin dari ibu cerita bahwa ada bisikan gitu kan. Nah, itu sempat diceritakan nggak bisikannya itu apakah berupa suara saja atau memang ada semacam sosok yang dilihat gitu? Nyokap sih saat itu cerita sama gue ya, bisikan. Jadi tuh nyokap tuh ceritanya itu pas setelah kayak gue SMP deh, dia itu ceritanya itu pas gue SMP karena ada kejadian. Nah nyokap itu jadi kayak ke flashback gitu loh, ke flashback itu baru di situ gue ceritain dan gue kayak itu kan awal sebenarnya gue udah mulai lupa tuh kejadian yang saat itu yang tuh menyeramkan itu tuh udah mulai lupa lah, udah kayak gue harus nginget lagi nih kejadian saat itu. Terus nyokap cerita saat itu tuh kejadiannya tuh gini, gue itu tuh hari Sabtu, jadi karena gue itu kan sekolah di sekolah umum ya, jadi nggak ada pelajaran Kristen. Jadi gue kalau untuk dapat nilai ulangan itu, gue harus sekolah Sabtu namanya. Jadi untuk kita belajar agama, terus kita nanti ada ulangan segala macem, baru nilainya dikasih ke sekolah. Nah saat itu tuh kebetulan gue kocaknya emang gue saat itu nggak sekolah Sabtu, mager lah, gue main lah sama anak-anak di sana. Terus nyokap gue juga ada kebaktian, adik-adik gue kan. Mereka pada sekolah Sabtu, gua ya udah bolos. Iya gua bolos lah. Emang sekolah Sabtunya itu mulainya jam setelah maghrib lah. Setelah maghrib, udah mereka pada sekolah Sabtu, nyokap gua kebaktian, nah gua balik ke rumah. Yang aneh tuh temen gua nih, yang biasanya kita lanjut lah main. Mungkin saat itu karena kita usianya ya gue SMP ya, mereka pada disuruh dipanggil nyokapnya, suruh pada balik. Terus gue gue balik ke rumah sendirian. Nyokap gue nggak ada, niatnya pengen main nih sama yang lain gitu. Yang lain kan disuruh pada mandi. Terus gue mampir lah ke rumah teman gue diusir, gue disuruh kamu mandi lah, pulang dulu mandi gitu, disuruh mandi. Ya udah gue balik ke rumah lah, gue memberanikan diri pulang ke rumah. Dan itu rumah itu saat itu mati lampu lagi, sial. Udah ada pengalaman. Hujan rintik-rintik, mau maghrib mati lampu, udah hening, udah nggak ada. Kalau di kampung tuh kalau udah maghrib itu ya bener-bener sepi, nggak ada kegiatan, ya? Semua orang tuh masuk rumah. Itu gue kayak gue kayak berasa di kampung ini sendirian gitu. Anjir serem banget. Udah tuh gue masuk bakar rokok 2 liter. Ya, silakan. Santai. Udah giasikan lu. Nah, setelah gue memberanikan diri untuk masuk ke rumah, gue masuklah ke rumah. Jadi rumah gue tuh manjang. Jadi di sini itu ini rumah, jadi rumah panggung gitu. Dan ini tuh rumah kita nggak ngontrak, kita ngisi rumah orang. Dan ini ditinggal udah lumayan lama juga. Gue juga nggak tahu nyokap sama bokap tuh kenapa suka banget dapat rumahnya itu yang udah lama kosong. Terus mereka ngide gitu berarti untuk isi rumah itu gitu. Ditambah kan sebelumnya kan ada kejadian aneh-aneh. Pengalaman itu ya. Tetap nekat untuk ngisi rumah itu kan. Dan ini rumah ini aneh banget sih. Jadi kayak masih ada ukirannya di tembok itu tuh. Masih ada ukiran-ukiran segala macem. Ya menurut gue rumahnya aneh lah. Kalau serem sih ya gue nggak ngerasa serem lah. Kalau masih enak lah gitu, energinya seperti itu. Nah udah. Nah bentuk rumah gue kan kayak gini, manjang. Ini tuh 3 kamar dibikin sekat gitu, bisa gitulah sekat 3, 1, 2, 3 lah gitu, 3 kamar. Ini kamar nyokap bokap, di sini kamar kita lah, adik gue sama gue kamarnya di sini. Berjajar ya berarti. Berjajar. Nah di sini itu kamar mandi, dan kamar mandi kita masih pakai sumur. Di sini sumur lama lah. Terus di sini itu dapur. Jadi dapur, gudang, sama ada lagi kamar mandi untuk inilah PAB segala macam. Di sini kamar mandi untuk kayak mandi, nyuci segala macam. Nah,
ini kan adanya di dapur ya. Si korek ini gue masuk, ya gue cari lilin dong, cari lilin. Terus seingat gue ya, nyokap biasanya naruh korek ya pasti di dapur. Ke kompor biasanya ibu-ibu. Itu gelap banget itu gue. Itu jalan bener-bener pelan-pelan gue penakut banget gue saat itu. Pelan-pelan beranikan diri, akhirnya udahlah masuk ke dapur. Kayak gue ngerasa kok makin serem banget nih di sini nih. Oke lah. Terus gue cari beranikan diri, akhirnya dapet lah korek sama Lilin. Ya bukan lilin sih. Jadi kayak corong dari bekas botol gitu, nyokap gue bikin kayak ada sumbunya gitu, terus minyak tanah. Kayak lampu teplok gitu ya. Iya, terus ketemulah. Terus gue nyalain paksa kan. Gue nyala udah tuh akhirnya gue nyalain di situ udah tenang tuh, udah terang kan. Terus gue balik. Ini kan dapur nih. Terus gue mau balik, tiba-tiba di belakang gue ada yang terbang. Serius kayak anjir. Gue kan ngeliatnya nggak ada siapa-siapa ya kos. Iya. Itu bener-bener di belakang gue persis tuh kayak terbang sambil ketawa. Dan ini tuh emang di sini tuh ini kan ada tembok, tapi karena emang itu udah lama rumah ditinggal, jadi kayak ada bukan jendela, emang kayak udah rusak gitu lah. Dia itu keluar ke situ. Oh, nembus gitu? Nembus bolongan itu keluar. Anjir, gue langsung lari ke rumah tetangga gue, tenan. Gue ketok-ketok. Tenan ada setan gini. Itu langsung rame tuh. Semua orang keluar baru tuh. Keluar dia rumah tenan keluar. Udah gue disuruh masuk, terus karena bekas hujan kan gue basah, gue disuruh ganti baju. Ganti dulu baju, masih kemana tuh. Ganti baju segala macem. Udah tuh gue disuruh tidur lah di sofanya dia tuh. Udah gue tidur. Terus nyokap gue datang, mungkin Tenan langsung kasih tahu kali itu kalau di kamu gue dipanggil Morde itu Morde ngeliat ini katanya setan, kunti atau apa gitu. Udah terus nyokap gue bangunin gue, pas nyokap gue bangunin, yang gue lihat itu serem banget sumpah. Yang gue lihat itu bukan nyokap, kayak wah anjir serem, itu gue kayak orang ketakutan gitu lah, kaget. Enggak ini mama, akhirnya lama-lama kayak oh iya nyokap gue. Nah dari situ tuh akhirnya nyokap ceritain tuh pas kita pulang ke rumah. Akhirnya nyokap ceritain kejadian yang dulu itu. Mungkin dia yang tadi pertama diceritakan itu. Iya, baru tuh diceritain kita pernah ada kejadian kayak gini-gini. Kalau udah masih inget, ya akhirnya keinget lagi gitu cerita itu. Gitu. Ya baik lagi akhirnya rumah itu doain lagi lah. Ya kebiasaan keluarga di kita tuh kayak gitu ya, didoain rumah segala macem. Udahlah, udah nggak ada kejadian aneh-aneh. Udah tenang lah. Akhirnya setelah didoain itu sekitar seminggu saat itu tuh gue lagi mainnya itu kan kita tuh ada pohon kan. Kalau di kamu tuh anak-anak tuh suka ya pada manjat-manjat pohon lah. Ada pohon jambu di sini 1-2. Nah gue lagi main di pohon jambu ini, lagi naik pohon jambu itu. Dan pas gue liat ke dapur itu kok kayak ada yang aneh gitu di yang barisan dapur itu. Terus nyokap gue lagi masak juga, kayak ngerasa aneh lah gitu, aneh apa gitu. Terus nyokap gue manggil kan, udah lagi di mana gitu, ini lagi di sini. Oh ya udah, terus nyokap gue balik lah, entah dia kan lagi masak kan, entah itu dia mau ngambil apa. Pas nyokap gue balik dari dapur ke arah kamar, itu tiba-tiba tuh genteng langsung rubuh semua. Wah, tuh kalau nyokap gua telat sedikit udah ketimbang. Itu berarti satu ruangan kan berarti? Itu bener-bener satu bangunan itu tuh, sampai yang mau ke arah toilet runtuh gentengnya. Jadi gentengnya itu dari genteng ini loh, apa sih namanya? Bukan bata, ya genteng yang satu-satu lah, yang apa sih? Tanah liat gitu. Tanah liat itulah. Itu bener-bener kayak turun ke bawah, hancur. Itu nggak ada angin atau hujan? Nggak ada. Siang bolong, bener-bener gue kayak baru balik sekolah, gue main lah di situ. Biasanya kan kumpul di situ kan, emang tempat di rumah gue tuh anak-anak main, kadang kita main kelereng di situ kan, main kelereng, ada kolam juga, ya di situlah main di situlah. Terus setelah genteng runtuh, ya udah nggak ada sih begituannya, udah nggak ada kejadian gangguan apa-apa lagi. Nggak ada lagi. Tapi ya itu ngeri banget sih, maksudnya nyokap gue mau. Iya, telat sedikit aja ya. Udah ada. Iya, itu daerah yang ada genteng roboh itu yang ada sumur tadi? Iya, ini kan sumur.
sumur kan, kamar mandi sama sebelah. Jadi dipisah gitu loh. Kalau sumurnya tuh kayak ya genteng cuma gini doang, nggak ada yang. Ya tapi memang Nggak nutup tipikal semua. rumah zaman dulu kan antara bangunan utama ya kamar dan sebagainya dengan toilet itu terpisah biasanya ya. Kamar mandi itu terpisah ya. Itu yang berarti yang bangunan kamar mandinya itu Iya, ya. setelah kamar mandi. Setelah kamar mandi Iya, itu setelah ya. kamar mandi. Itu bener-bener jatuh. Tapi itu ada hubungannya nggak sih sama yang kejadian yang dulu ya? Berarti yang pada saat Kejadian yang pertama ya. kejadian berarti? pertama ya. Kalau hubungannya sih entahlah ya, ada apa enggak. Cuma ya mungkin emang udah ada kayak di situ lah. Itunya. Mungkin karena nggak ini aja kali, mungkin karena nggak terima aja mungkin. Maksudnya kita kan baru pindah di situ kan. Iya. Iya. Terus setelah kejadian itu, karena nyokap gue cari tahu lah rumah inilah, bener-bener cari tahu Sejarahnya kayak apa sih gitu ya. gimana. Sampai akhirnya nyokap gue, ini kan punya rumah panggung. Iya. Nyokap gue nggak tahu di dalamnya itu apa. Di dalam panggung itu kan pasti ada ruang kosong dong. Iya. Nah nyokap gue buka, ini kan jadi rumah panggungnya itu dari kayu gitu. Jadi ditutup sama papan. Akhirnya beranikan diri untuk buka papannya. Oke. Terus masuk ke dalam. Ternyata di situ ada brankas, ada kayak brankas gitu, dan isinya kayak ada doa-doa apalah, ada keris juga lah, ada apalah gitu isinya. Oh, Akhirnya gitu. nyokap gua keluarin. Setelah kejadian itu, ya udah nggak ada apa-apa lagi. Dan benar-benar nggak ada yang kita simpan barangnya. Itu dikeluarin terus dibuang gitu. Ditelepon dulu yang punya rumah, katanya suruh disimpan aja tuh. Entahlah gue entah dibuang atau dibalikin ke yang itu. Ya udah nggak ada. Oh, berarti itu udah lama kali ya di dalam Udah di lama, bawah di rumah dalam itu ya. itu, Kalau rumah panggung tuh yang kolong-kolong gitu kan? Iya kalau kayak gitu. Ini sebenarnya cuma analisa ya. Cuman kan dari ceritanya tadi pindah rumah itu kan setelah adiknya Kai itu udah dilahirkan kan? Iya. Sudah dilahirkan. Nah, setelah itu berarti dan pada masa itu masih juga dengar bisikan-bisikan gitu kan. Seolah-olah jadi kayak yang Yang di pohon pertama kelapa itu juga ngikut gitu kan, Iya. seolah-olah seperti itu kan. Dan itu pindah lagi di rumah yang kejadian itu, kita pindah lagi, sempat pindah ke daerah, pindah kemana satu, ke daerah Loa lah deket. Di daerah Loa kita pindah lagi, terus sempat pindah lagi ke PPN karena kita kontrakan. Terus barulah pindah ke rumah yang kejadian itu Terakhir itu. Jadi emang ke skip itu karena gue ingat lagi karena nyokap gue ceritain pas gue kejadian ketemu itu setan. Hantu. Oke. Nah, setelah ini mungkin agak lompat ya. Jadi setelah adiknya Kai yang tadi itu dilahirkan, kan berarti ada adiknya lagi kan? Ada. Itu normal prosesnya. Normal, nggak ada masalah gangguan-gangguan seperti itu. Nah, ini yang mungkin masih jadi misteri ya. Kenapa waktu itu hanya yang adiknya Kai ini? Apakah dan bisikan-bisikannya itu terkesan bahwa si pembisik ini yang sosoknya juga kita nggak tahu itu seperti apa, itu seolah-olah jadi adiknya Kai ini jangan sampai dilahirkan gitu kan. Jangan ada di dunia ini nih gitu kan, kasarannya gitu ya. Nah, itu penyebabnya nggak ketahuan sampai sekarang. Nggak ketahuan sih, dan gue juga nggak cari tahu juga sih. Ini mungkin menarik ya kalau ini kan mungkin dari ceritanya Kai yang mungkin bukan ibu Kai gitu kan. Nah mungkin saya nggak tahu nih apakah memungkinkan nggak untuk nanti ibu datang sendiri dengan point of view-nya itu mungkin kita akan dapat lebih dalam gitu pengalaman ya. yang lebih dalam ya mungkin ya itu saya nggak tahu ini memungkinkan atau enggak, tapi itu menarik ya, maksudnya di luar menarik dalam artian di luar kita juga turut berempati dengan kejadian-kejadian seperti itu. Cuman yang masih jadi misteri kenapa hanya adiknya Kai ini aja yang adik langsung ini berarti kan ya adik langsung Kai ini yang ada gangguan seperti itu gitu kan. Itu masih belum terpecahkan sampai sekarang ya? Belum sih. Ya. Atau mungkin dari nyokap mungkin ada kali ya. Iya. Tapi dari gue sendiri gue nggak mau cari tahu. Udahlah, gue dari kejadian itu juga kayak wah kayak serem bikin banget. Parno ya. Jadi adik gue sehat-sehat aja sampai sekarang nggak ada kejadian aneh. Ya sampai sekarang nggak ada. Nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Tapi adiknya Kai
maksudnya jadi sensitif nggak? Kadang-kadang ada yang begitu kan. Misalnya dulu ya ceritanya kan mungkin ya ada yang saat di kandungan gimana kayak cerita Mama Kai, tiba-tiba pas lahir mungkin dia jadi lebih peka. Atau justru jangan-jangan kamu lagi yang ngalamin malah lebih peka. Enggak sih, enggak yang gimana-gimana sih, ada juga nggak pernah ada cerita mistis atau apa gimana, nggak ada sih. Berarti setelah terakhir yang runtuh tadi itu. Yang runtuh itu, kejadian terakhir itu. Itu sekarang umur berapa adek Kai? Sekarang itu sekitar 26 tahun. Dan nggak ada kejadian. Nggak ada kejadian. Ya syukurlah. Karena itu lumayan berentetan ya, walaupun udah pindah berapa kali kan kayak masih nyambung-nyambung gitu tuh, kayak ngikut gitu kan. Dan yang pindah terakhir kalau itu kita bener-bener nggak di rumah, yang satu rumah isinya tanaman udah kebun jauh dari mana-mana lah, ingat banget. Terus sih. bokap memutuskan untuk bertani saat itu. Jadi kerja lagi. Karena nggak mau jauh dari ibu kan. Iya. Untuk bertani saat itu. Ya mungkin itu sih ya. Kalau memang mungkin bisa kita mengundang, pengen ngulik lebih dalam lagi. Boleh. Dan itu pengalamannya Iya mungkin kali. Kayak seru tuh. Kayaknya seru kan. Kalau Mama Kai barangkali berkenan main-main. Kita cerita lah nyokap mau nggak gitu. Yes. Semoga mau lah nyokap. Oke. Thank you loh Kai udah main, udah berbagi cerita. Thank you. Iya, semoga keluarganya juga sehat-sehat semua ya. Iya. Gitu teman cerita misteri, malam hari ini cerita Kai sangat menarik ya. Terus yang pastinya serem juga, dan syukurlah sekarang udah gak ada gangguan apapun lagi gitu. Oke. Segitu dulu ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Gak apa-apa komen apa aja. Terima kasih yang udah komen kemarin. Thank you semuanya. Bye-bye.